kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Saskia Aninda Putri, dan teman-teman saya ada Destina Nur Isnaini, Nafisa Amalia, Nur Alifah, Panca Suma Medina, dan Lina Pratiwiningsih. Kami ingin menjelaskan materi bab 10 tentang komunikasi di tempat kerja. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian komunikasi di tempat kerja. Berikut beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Alo Liliwari, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Menurut Keith Davis, dalam bukunya Human Relation at Work, dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Menurut Dr. Bill Astrid S. Susanto, dalam bukunya Komunikasi dalam Teori Praktek, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Berdasarkan beberapa pengertian komunikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta, pesan, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan kesamaan pengertian. Materi yang kedua, komponen komunikasi. 1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Yang kedua, komunikan, yaitu orang yang menerima informasi atau pesan. Yang ketiga, pesan, yaitu berita yang mengandung arti atau inti berita yang disampaikan oleh komunikator yang berupa lambang-lambang. Lambang-lambang dapat berupa gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lainnya. Yang keempat, saluran, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima, respon, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jenis-jenis tanggapan dari komunikan adalah sebagai berikut. Yang A, zero feedback, yaitu feedback yang diterima komunikator dari komunikan tetapi tidak dapat dimengerti oleh komunikator. Yang B, positive feedback, yaitu pesan yang diterima dapat dimengerti oleh komunikan dan mencapai persetujuan sehingga komunikan bersedia berpartisipasi untuk memenuhi ajakan. Yang C, natural feedback, yaitu feedback yang tidak memihak, artinya respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung atau menentang. Yang terakhir yaitu D, negative feedback, yaitu respon yang diterima oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau menonjolkan komunikator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Alifah. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai satu pengertian. Langkah-langkah proses komunikasi. Yang pertama, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encoding dalam berbentuk lambang-lambang. Yang ketiga, lambang tersebut disalurkan melalui media. Yang keempat, komunikan menguraikan lambang-lambang atau decoding yang dikirim oleh komunikator. Yang kelima, komunikan memberikan tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator. D. Fungsi komunikasi. Menurut Rudolf L. Verderber mengungkapkan bahwa komunikasi terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama, fungsi sosial, yaitu bertujuan untuk kesenangan serta membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsi kedua, sebagai pengambilan keputusan, artinya komunikasi dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu saat tertentu. Menurut Onong Ujjana Effendi, terdapat 4 fungsi. Yang pertama,
Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat atau public information. Yang kedua, mendidik masyarakat atau public education. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat atau public education. Dan yang keempat, menghibur masyarakat atau public entertainment. Sedangkan menurut William E. Gordon, terdapat 4 fungsi yang sangat penting. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dapat dilakukan untuk pemenuhan diri, untuk merasa nyaman, tentram dengan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif bukan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, melainkan untuk menyampaikan perasaan-perasaan seperti senang, sedih, marah, bahagia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi ritual. Biasanya dilakukan secara kolektif oleh suatu kelompok atau komunitas. Dapat berubah seperti upacara-upacara seperti upacara kelahiran, khitanan, siraman, pernikahan, hingga upacara kematian. Dan yang terakhir, keempat, komunikasi instrumental. Memiliki tujuan yang bersifat membujuk, yang berfungsi memberitahukan dan menerangkan. Tujuan dari komunikasi yang dikemukakan oleh Dan B. Curtis dalam buku Komunikasi Bisnis Profesional 1996 adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi kepada para klien, kolega bawahan, dan pimpinan. 2. Menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, atau berusaha memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 3. Semakin tinggi kedudukan atau status seseorang, semakin penting keahlian teknis dalam berkomunikasi untuk meminta data kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan. 4. Mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan atau informasi. Sementara itu, menurut Onong Uchajana Effendi dalam Dimensi Komunikasi 1986, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Perubahan dan berpartisipasi sosial yang memberikan berbagai informasi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi itu yang disampaikan. 2. Perubahan sikap, yaitu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengubah sikapnya. 3. Perubahan pendapat, yaitu memberikan berbagai informasi pada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mau mengubah pendapat dan prinsipnya sesuai dengan informasi yang disampaikan. 4. Perubahan perilaku, yaitu kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengubah perilakunya. Kemudian F. Jenis-jenis komunikasi. Banyak ahli komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteks atau situasi. Hal yang paling umum dalam mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan jumlah peserta terlibat dalam komunikasi tersebut, klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi intrapribadi, intrapersonal communication. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. 2. Komunikasi antar pribadi, interpersonal communication. Komunikasi ini adalah komunikasi antar orang dengan tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. 3. Komunikasi kelompok atau group communication. Kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. 4. Komunikasi publik atau public communication. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor komunikasi. Dalam kegiatan komunikasi, ada faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan proses komunikasi, dan ada juga faktor-faktor penghambat berhasilnya proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor-faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Keberhasilan dalam proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh kecakapan komunikan dan komunikator dalam pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita atau pesan. Di samping ini adalah faktor-faktor penunjang keberhasilan komunikasi.
Yang pertama yaitu dilihat dari sudut pandang komunikator. Ada kecakapan komunikator, sikap komunikan dalam menyampaikan informasi, pengetahuan komunikator, keadaan fisik komunikator, yang terakhir yaitu sistem sosial. Yang kedua yaitu faktor-faktor penghambat komunikasi. Faktor-faktor yang dapat menghambat proses komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang cakap. Yang kedua, sikap yang kurang tepat. Yang ketiga, kurang memahami sistem sosial. Yang keempat, kecurigaan yang tidak beralasan. Yang kelima, kesalahan bahasa atau sistematik. Yang keenam, jarak fisik komunikator dan komunikan yang terpisahkan oleh jarak. Yang berjauhan akan mengakibatkan komunikasi menjadi tidak lancar dan tidak efisien. Yang ketujuh, keterbatasan indera. Yang kedelapan, verbalistis. Yang H, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif akan menciptakan iklim kerja kantor yang sehat dan terbuka, sehingga meningkatkan kreativitas dan dedikasi sebagai pegawai kantor. Menurut Scott M. Kultip dan Alvan Hasenter, dalam bukunya dijelaskan bahwa komunikasi dapat efektif dengan memperhatikan 7 faktor. Apa sih 7 faktor itu? Yang pertama, yaitu kepercayaan. Dalam kegiatan komunikasi, komunikator dan komunikan harus saling percaya untuk mendapatkan satu pengertian. Yang kedua, perhubungan atau pertalian. Keberhasilan proses komunikasi berhubungan erat dengan situasi dan kondisi lingkungan saat komunikasi berlangsung. Yang ketiga, komunikasi terhadap isi. Kepuasan ini akan tercapai apabila isi berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan maupun komunikator. Yang keempat, kejelasan. Proses komunikasi harus mengandung kejelasan, meliputi kejelasan isi berita, kejelasan yang hendak dicapai, dan kejelasan istilah-istilah dalam menggunakan lambang-lambang. Yang kelima, kesinambungan dan konsistensi. Proses komunikasi harus dilakukan secara terus-menerus dan informasi yang disampaikan tidak boleh bertentangan dengan informasi terdahulu atau konsisten. Yang keenam, kemampuan pihak menerima berita. Pengiriman berita atau pesan harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak komunikan. Yang ketujuh, saluran pengiriman berita atau channels of distribution. Yang terakhir yaitu komunikasi kantor. Komunikasi kantor ini disebut dengan komunikasi perkantoran atau tata hubungan. Apa sih itu komunikasi perkantoran atau tata hubungan? Komunikasi perkantoran atau tata hubungan adalah suatu rangkaian proses penyampaian warta atau keterangan yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain dalam bidang kegiatan kantor atau dalam bidang ketatausahaan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan agar tata hubungan dalam kantor dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, penghargaan sebagai manusia. Yang kedua, pengembangan kemampuan. Yang ketiga, bekerja pada tempatnya. Yang keempat, pekerja yang menarik dan penuh tantangan. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas karyawan. Yang keenam, informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. Yang ketujuh, fasilitas yang memadai. Dan yang delapan, terakhir, yaitu balas jasa yang setimpal. Yang J, bentuk komunikasi kantor. Komunikasi kantor dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi eksternal dan internal. Menurut Selamat Susanto, komunikasi internal adalah pesan yang dikirim dan diterima oleh suatu organisasi. Ataupun menurut Ike Wursanto adalah komunikasi langsung dalam organisasi. Adapun menurut Onung Ucana Effendi, komunikasi internal memiliki 3 dimensi. Yang pertama, ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Contohnya, komunikasi ke atas adalah komunikasi antar pimpinan dengan bawahan disampaikan dalam bentuk laporan. Yang kedua, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi dari pihak pimpinan dan kepada bawahan dalam bentuk petunjuk. Yang nomor 2, komunikasi datar horizontal atau sejajar, contohnya pengawal dengan pegawai.
pegawai dengan pegawai. Yang ketiga, komunikasi diagonal atau silang. Menurut Ige Warsanto merupakan komunikasi langsung antar pegawai. Adapun komunikasi eksternal, menurut Ono Ujana Effendi, komunikasi eksternal adalah komunikasi antar pimpinan dan halayak organisasi. Komunikasi eksternal dibagi menjadi dua jalur, yaitu yang pertama komunikasi dari organisasi kepada halayak dan yang kedua komunikasi dari halayak kepada organisasi.